Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata min ahsani al-lughati fil 'alam wa ikhtarahu min lughati al-Qur'anil Karim wa ja'ala nabiyyahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min ahsani wa afsahil lisani kalaman. Kaifa halukum ayyuhat talab al-bararah? ندعوكم على صحة وعافية وستر. كيف حالكم الآن؟ فإن شاء الله أنتم في صحة وعافية وستر. أيها الطلبة البررة، في هذه المناسبة المباركة أريد أن أدرسكم درس البلاغة تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, bagaimana kabar antum sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan bagi kalian, memberikan kesehatan bagi kalian hingga kalian bisa belajar dengan baik dan sempurna. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi balaghah. Dari ulasan yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu atau pada pertemuan yang pertama, kita telah membahas tentang hal yang berkenaan dengan mahiyal balaghatu lughatan wa mahiyal balaghatu istilahan. Kemudian aqsamul balaghati, bagian-bagian daripada balaghah yang mencakup ilmul ma'ani, ilmul bayan dan ilmul badi'. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal yang berkenaan dengan fasahah. Ma hiya al-fasahah? Fi ma'rifati al-fasahati. Pengetahuan tentang al-fasahah. Ma hiya al-fasahah? Al-fasahatu lughatan al-bayan wadh-dhuhur. Apa yang dimaksud dengan fasahah? Fasahah di dalam istilah bahasa disebutkan al-bayanu. Bayan berarti jelas. Wadh-dhuhuru maknanya adalah terang. Al-bayan wa zuhur, jelas dan terang, inilah makna al-fasahah di dalam ilmu al-balaghah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Dan saudaraku Harun, huwa, adapun Harun tersebut, afsahu minni, lebih fasih dariku, lisanan, lisannya lebih fasih. Kenapa Nabi Musa mengatakan Nabi Harun lebih fasih? Karena Nabi Musa dijelaskan dalam sebuah riwayat lidahnya rusak karena di waktu kecil beliau pernah memakan bara api ketika hendak dibunuh oleh Fir'aun. Maka kemudian Fir'aun diminta oleh istrinya Asiyah bintu Muzahim untuk menguji Nabi Musa alaihissalam yang masih kecil. Maka kemudian disediakanlah di hadapan Nabi Musa roti dan bara api. Maka ketika kemudian Nabi Musa mengambil bara api dan diletakkan di mulutnya, saat itulah terjadi kerusakan pada lidah Nabi Musa alaihissalam. Maka disebutkan di dalam ayat ini, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Harun lebih fasih berbicaranya daripada diriku, ya Allah. Selanjutnya, ay abyanu minni mantiqan wa azharu minni qawlan. Tegasnya, jelasnya, lebih jelas, lebih terang dari diriku mantiqan, secara ucapan.
ketika ia berbicara, wa azharu minni qawlan, dan lebih jelas ucapannya dibandingkan diriku. Kemudian al-fasahatu istilahan. Apa yang dimaksud dengan al-fasahah istilahan? Ibaratun 'anil alfadhil bayyinati adh-dhahirati. Sebuah perumpamaan 'anil alfadhih, dari lafaz-lafaz al-bayyinati yang jelas, adh-dhahirati yang terang, al-mutabadirati yang cepat, idal fahmi pada pemahaman seseorang, wal ma'nusatil isti'mali, dan banyak digunakan bainal kitabi, di antara kitab, baik itu Al-Quran ataupun Al-Hadis ataupun kitab-kitab yang tersebar di antara para ulama, wasyu'ara, dan tersebar juga di syair-syair orang-orang Arab, limakani husniha, atau disebutkan limakani hasaniha. Bisa dibaca limakani husniha atau limakani hasaniha, karena tempatnya daripada kalimat yang fasih tersebut baik, maka kemudian dipakai di dalam susunan kalimat di dalam bahasa Arab itu sendiri. Selanjutnya, al-fasahatu wa taqa'ul fasahatu, dan terjadi atau terdapat al-fasahah. Al-fasah itu terdapat fil kalimati, di dalam bentuk kalimat, wal kalami, di dalam bentuk kalam, wal mutakallimi. Jadi fasahah itu ada pada kalimat bahasa Arab, ada di dalam kalam bahasa Arab, ada di dalam orang yang berbicara. Kalimat, kalam, dan mutakallim, inilah bagian daripada titik poin daripada fasahah itu sendiri. Selanjutnya, fasahatul kalimah. Bagaimana kita mengukur kalimat itu disebut dengan kalimat yang fasih? Perhatikan di sini. Yang pertama syaratnya khulusuha min tanafuril huruf. Khulusuha min tanafuril huruf. Bersihnya kalimat tersebut min tanafuril huruf. Apa yang disebut dengan tanafurul huruf? Kalimat yang letaknya berantakan. Seperti kalimat mithlu lafzi asad. Asadun. Asadun itu maknanya singa. Akhafu min lafzi fadaukas. Lebih ringan diucapkan daripada kalimat fadaukas. Fadaukas maknanya asad. Fadaukas ini maknanya adalah singa. Asad maknanya singa. Akan tetapi karena bentuk daripada kalimatnya tidak terkondisikan dengan baik, hingga memunculkan sebuah kerumitan karena bertebarannya kalimat-kalimat ataupun huruf-huruf yang ada di dalamnya, maka kalimat asad lebih fasih kalimatnya dibandingkan fadaukas. Kemudian yang kedua, fasahatul kalimah ukurannya khulusuha minal gharabah. Bersihnya kalimat itu minal gharabah. Apa gharabah? Gharabah ini kalimat asing. Kalimat asing yang tidak dipergunakan oleh orang Arab. Ada di orang Arab, tapi sangat kecil sekali penggunaannya. Sampai kemudian kalimat ini disebutkan kalimatnya sebagai bentuk daripada gharabah. Gharabah ini gharib, asing. Walaupun ada di dalam pembicaraan orang-orang Arab, tapi sangat asing sekali penggunaannya. Perhatikan kalimatnya. Mislu kalimati malakum takakatu. Alayya katakakuikum ala dhi jinnatin. Kalimat takaka'a ini artinya ijtama'a. Makna ijtama'a? Ijtama'a artinya berkumpul. Di sini diucapkan malakum takaka'tum alayya. Apa yang menyebabkan kalian berkumpul mengerumuniku? Kata kakku ikum, seperti kalian mengerumuni ala di jinnatin, orang yang gila. Takaka'ah bagian daripada bahasa Arab, hanya kemudian gharib, asing. Bentuknya bahasa Arab, akan tetapi kalimatnya lebih fasih digunakan kalimat ijtama'ah daripada takaka'ah, karena takaka'ah sifatnya gharib. Maka kalimat yang kemudian jarang dipergunakan kemudian dipergunakan, maka kalimat tersebut tidak dikatakan sebagai kalimat yang fasih. Selanjutnya, khulusuha min mukhalafatil qiyasis sarfi. Bersihnya kalimat tersebut dari sesuatu yang menyalahi kaidah
saraf. Kaidah ilmu saraf. Perhatikan kalimatnya. Mislu kalimati alhamdulillahil aliyil ajlal. Segala puji bagi Allah, zat yang maha tinggi, al-ajlal yang maha agung. Seharusnya al-ajlal, tapi al-ajal. Akan tetapi kemudian al-ajlal ini menyalahi kaidah saraf karena dia masuk dalam kategori mudha'af. Mudha'af tersebut kalau ada dua huruf yang sama terletak di dalam satu kalimat, maka kemudian dua huruf yang sama tersebut digabung menjadi satu, maka muncullah kalimat tasydid. Tasydid itulah yang mudha'af. Sama dengan kalimat maddah. Maddah kalimatnya adalah kalimat mudha'af, maka tidak dibaca madadah. Kalau kita mengatakan madadah, kalimat madadah ini yukhalif al-qiyas as-sarfi, menyalahi kaidah saraf. Maka yang benar adalah maddah, bukan madadah. Kalau orang menggunakan kalimat madada, maka madada ini penggunaannya adalah tidak fasih. Alasannya karena menyalahi kaidah saraf. Poin yang keempat, ketika kalimat dikatakan fasih, disebutkan khulusuha minal karahati fi sam'i, bersihnya kalimat tersebut dari sesuatu yang membuat pendengaran tidak menyukainya. Jadi kalau kita mendengarnya itu tidak baik, tidak bagus. Ini ukuran orang Arab. Seperti contohnya mubarakul ismi a'azzul laqab, mislu kalimati mubarakul ismi. Nama yang diberkahi a'azzul laqab adalah julukan yang mulia. Karimul jirshi, mulia. Al-jirshi, al-jirshi ini maknanya an-nafas, jiwa. Kemuliaan jiwa, disebut al-jirshi. Al-jirshi maknanya an-nafsuh, jiwa. Kemuliaan jiwa itu syarifun nasab, kemuliaan yang ada pada nasab atau keturunan. Seharusnya disebut dengan kalimat al-jirshi. Al-jirshi ini adalah an-nafas. Akan tetapi al-jirshi ini memunculkan al-karaha fi sam'i. Lebih indah kita mengatakan an-nafsu daripada mengucapkan al-jirshi. Maka dari 4 rangkaian syarat kalimat dikatakan fasih, yang pertama khulusuha min tanafuril huruf, bersih daripada huruf-huruf yang berserakan atau tidak beraturan. Yang kedua khulusuha minal gharabah, bersih daripada kalimat yang asing di penggunaan kalimat bahasa Arab. Yang ketiga khulusuha min mukhalafatil qiyas sarfi, bersih daripada sesuatu yang bisa menyalahi kaidah saraf. Yang keempat khulusuha minal karahati fi sam'i, bersih daripada sesuatu yang membuat pendengaran seorang itu tidak menyukainya. Inilah bagian daripada fasahatul kalimah. Mudah-mudahan materi kita di dalam bab yang menjelaskan tentang al-fasah ini bisa antum pahami dengan baik. Kalaupun antum tidak paham, silahkan diulang-ulang videonya. Kalau masih tidak paham lagi, silahkan tanya pada Ustaz. InsyaAllah Ustaz akan menjawabnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.